Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bahas tentang Surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 114, artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Al-Quran, Surat An-Nisa 114. Makna ayat ini adalah supaya kita hati-hati dengan ucapan dan pembicaraan kita. Ayat ini adalah peringatan bagi manusia tentang kebiasaan berbicara. Banyak dari kita suka berbicara, berkumpul, berdiskusi, namun Allah menegaskan bahwa kebanyakan pembicaraan manusia itu tidak ada kebaikannya. Kenapa? Karena sering diisi dengan ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, sia-sia tanpa manfaat, bahkan dosa yang dianggap ringan. Namun Allah memberikan 3 pengecualian besar, yaitu pembicaraan yang mengajak bersedekah, mengajak kebaikan, ma'ruf, mendamaikan manusia. Pernyataan Allah ini dikuatkan Allah dengan pengawasan bagi semua manusia, sebagaimana dalam firman Allah, Surat Qaf 18, yang artinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini menunjukkan bahwa setiap ucapan kita dicatat. Tidak ada yang tidak terekam dan tersia-siakan di sisi Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Ini menegaskan bahwa manusia pendamai, mendamaikan manusia adalah amalan besar yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bagaimana menggunakan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain beliau bersabda, artinya, bukankah manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka, melainkan akibat dari lisan-lisan mereka? Hadis Tirmizi. Ketahuilah wahai saudaraku, lisan ini kecil, tapi dampaknya besar. Bisa membawa ke surga, bisa menjerumuskan ke neraka. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan lisan, dan selalulah digunakan dalam semua kebaikan saja. Para alim menyampaikan tentang lisan. Dari Imam An-Nawawi, rahimahullah menjelaskan, menjaga lisan adalah kewajiban utama, karena mayoritas dosa manusia berasal dari ucapan. Dari Ibnu Katsir, rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa pembicaraan yang tidak mengandung kebaikan adalah sesuatu yang dibenci, kecuali yang membawa manfaat bagi agama dan manusia. Dari Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah berkata, wahai anak Adam, lisanmu adalah ungkapan keadaan hatimu, maka jangan keluarkan sesuatu kecuali yang baik. Mari saudaraku, renungkan lebih mendalam. Berapa banyak waktu kita habis untuk bicara sia-sia? Berapa banyak dosa dari lisan yang kita anggap ringan? Berapa banyak kesempatan pahala yang kita lewatkan karena kesalahan menggunakan lisan? Ketahuilah bahwa satu kalimat yang mulia bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan sebaliknya, satu kalimat yang buruk bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita agar membiasakan diri dengan bicara hanya jika ada manfaat. Menjadi pendamai di tengah masyarakat manusia, bukan pemecah belah kerukunan. Mengajak orang kepada bersedekah dan berbuat kebaikan. Lisan lebih baik diam jika tidak bisa berkata baik. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, sadarilah, hidup di dunia ini singkat, dan setiap kata
akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai lisan kita yang ringan ini menjadi sebab beratnya tanggung jawab dan hisab kita di akhirat kelak. Gunakan lisan kita untuk berzikir mengagungkan Allah, saling memberi nasihat kebaikan, selalu dalam ucapan kebaikan, selalu digunakan untuk menyebarkan perdamaian. Ketahuilah bahwa Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang berbicara kebaikan-kebaikan demi mencari ridhonya. Semoga Allah berkenan menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang perkataannya membawa kebaikan diri dan semua manusia di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.